yang satunya lagi tentang nanti berikutnya tentang etika. Apa itu etika? Etika itu tata perilaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tata perilaku. Kayak Bapak Ibu dari rumah kemari, ada tata perilaku berkendaraan. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, ngegas. Itu jangan ngegas terus, jangan. Ada waktunya berhenti, ada waktunya ngegas. Pengadaan juga begitu. Ada yang boleh, ada yang kagak boleh. Sama kayak kita nih sekarang puasa, ada yang boleh, ada yang kagak boleh. Ya, yang boleh apa dalam pengadaan? Yang pertama, pengadaan yang Bapak Ibu lakukan harus tertib dan tanggung jawab. Ada prosedurnya. Kalau Bapak Ibu tender ada prosedurnya. Kalau PL ada prosedurnya. Kalau katalog ada prosedurnya. Harus tertib, ada urutannya. Tertib dan tanggung jawab. Yang kedua, harus profesional. Profesional Bapak Ibu, tahu apa yang harus dikerjain. Tahu caranya bikin SPK gimana, tahu caranya ngevaluasi penawaran kayak apa, cara bikin surat pesanan kayak apa gitu. Harus profesional, tahu apa yang harus dikerjakan, punya kompetensi. Makanya tadi kita udah belajar ada level 1, nanti Bapak Ibu naikin lagi ke tipe C, naik lagi ke tipe B, naik lagi ke tipe A. Mandiri, harus jaga rahasia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jadi Pokja, jadi PPK, jadi pejabat pengadaan, maaf ya, mulutnya jangan ember gitu. Kalau Bapak Ibu lagi ngevaluasi, kagak boleh ngomong-ngomong sembarangan. Bahwa proses mulai dari pemasukan penawaran sampai penetapan pemenang itu rahasia. Ya, jangan sambil ngopi. Oh, si ini penawarannya begini, jelek semua. Wah, jangan. Apalagi Bapak Ibu ngopi-ngopi sama penyedia, hindari. Ya, jadi harus menjaga rahasia. Kalau ditanya, Pak, sabar dulu Pak, tenang, besok pengumumannya. Bapak lihat di web. Oke, jadi harus profesional, mandiri, menjaga rahasia. Tidak saling mempengaruhi. Pokja itu kolektif kolegial, semuanya punya suara yang sama. Suara Pokja itu dinyatakan sah apabila 50% plus 1. Jadi kalau Bapak jadi Pokja, nggak setuju hasil evaluasi penawaran, Bapak klik tidak setuju. Alasannya apa? Tulisin. Bukan nggak setuju Pak. Wow. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu nggak setuju, dikasih amplop jadi setuju. Nggak boleh. Yang terakhir, nanti keputusannya harus diterima dan tanggung jawab. Nah, ini 4 yang boleh. Ini 4 yang boleh. Yang kelima yang kagak boleh. Nah, ini dilarang. Ya, menghindari konflik kepentingan. Nah, ini yang paling banyak nanti keluarnya ada di konflik kepentingan. Nanti kita bahas lebih dalam. Yang keenam, menghindari ini yang keenam ini Bapak Ibu nanti menghindari dan mencegah pemborosan, kebocoran uang negara. Menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir, Bapak Ibu dilarang menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Kalau bahasa kasarnya, terima amplop. Itu bahasa awamnya. Ya, kadang-kadang ada peserta, ada Pokja bilang, Pak, saya nggak pernah Pak terima amplop. Saya ditransfer katanya. Ya sama aja lah. Ya, sama aja. Ya. Nah, dari etika, ini Bapak Ibu ada 4 yang boleh dan 4 yang dilarang. Nah, 4 yang boleh dan 4 dilarang. Nah, biasanya yang keluar di ujian itu tentang pertentangan kepentingan, menghindari konflik kepentingan. Apa konflik kepentingan yang harus Bapak Ibu hindari? Yang pertama, hindari nanti adanya kepemilikan atau kepengurusan ganda. Maksudnya ada 2 perusahaan, 2 PT, PT A sama PT B. Ternyata PT A sama PT B ini komisarisnya sama. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Gugurin dua-duanya. Atau di PT A dia komisaris, di PT B direktur. Boleh nggak? Kagak boleh. Menghindari kepengurusan dan kepemilikan ganda. Ya. Yang kedua, konsultan perencana mau merangkap sebagai pelaksana konstruksi. Itu nggak boleh. Ya, konsultan perencana merangkap pelaksana konstruksi. Nggak boleh. Atau konsultan MK berperan sebagai perencana. Kagak boleh. Atau pengurus manajer koperasi merangkap sebagai penyedia. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh nih. Atau Pokja mengendalikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Ini nggak boleh. Atau beberapa perusahaan di bawah satu kendali yang sama. Nah, nggak boleh nih. Ini 4 hal yang harus dihindari, dilarang. Ya, jangan sampai nanti jadi masalah. Ini 2 tahun kemarin, pernah saya ditelepon, ada salah satu Pokja di kementerian. Pak, saya lagi tender, Pak. Tender apa? Dia tanya. Jasa IO, Pak. IO. Terus kenapa, Pak, masalahnya?
Ini Pak, jasa I.O. ternyata direkturnya penyedia, pemenang tender, ini istrinya PPK Pak. Gimana Pak? Batalin, gugurin, karena nanti jadi masalah, karena melanggar ini. PPK, Pokja dilarang mengendalikan perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung. Ntar kalau diterusin jadi masalah. Saya bilang Bapak nanti capek kalau diterusin. Kena LSM, kena APH, dan seterusnya. Panjang urusan ini, gara-gara cuma paket jasa I.O. kagak bisa tidur. Bahasa saya gitu. Nah ini 6 hal yang harus dihindari, konflik kepentingan. Nanti dari sini Bapak Ibu kurang lebih dapat 2 soal. Ya tadi tujuan 2, kebijakan 2, prinsip 2, etika 2, 8. Tambah tadi materi pengantar, ketentuan umum 2, 10. Ya mungkin dari 6 Bapak dapat 2 nih, dari salah satu 2-nya. Ya, dapat soal ujian. Clear ya?